Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yan Arthur SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adnan Alfaris dengan NIM 1503621. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan UTS dari Strategi dan Media Pembelajaran mengenai bab perancangan desain dan skenario pembelajaran. Sebelumnya saya izin melakukan share screen. Dalam menentukan kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran SMK pada ranah PTB, Pendidikan Teknik Bangunan. Yang pertama, kompetensi dasar dalam mata pelajaran teknik pengelasan. Di sini saya mengambil mata pelajaran teknik pengelasan di SMK, yaitu kompetensi dasarnya memahami konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan. Nah, mata pelajaran ini membahas konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan, termasuk jenis-jenis pengelasan, bahan dan peralatan pengelasan, teknik pengelasan, dan standar keselamatan dengan pengelasan. Siswa akan mempelajari tentang sifat-sifat material baja ringan, teknik pengelasan manual dan otomatis, dan pengujian kekuatan sambungan las. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sambungan las, termasuk perbaikan sambungan las yang rusak akibat kesalahan dalam proses pengelasan. Nah, strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran teknik pengelasan ini adalah model berbasis proyek atau Project Based Learning atau bisa disingkat PBL. Model pembelajaran ini memberikan tantangan dan proyek yang terstruktur untuk siswa yang kemudian mengharuskan siswa untuk mengembangkan pemecahan masalah dan keterampilan pengelasan dengan cara yang praktis dan kontekstual. Nah, dalam PBL ini, siswa akan terlibat dalam proses belajar yang lebih aktif, kolaboratif, dan mandiri, serta terus-menerus diberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pekerjaan mereka. Nah, selain itu, studi mengenai penerapan PBL pada mata pelajaran teknik juga telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wijaya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sistem mata pelajaran berbasis PBL dapat menaikkan keterampilan kognitif dan keterampilan praktik siswa pada mata pelajaran teknik mesin di SMK. Demikian pula studi oleh Suminar dan Sumantri pada tahun 2018 menunjukkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan keterampilan praktis siswa pada mata pelajaran teknik gambar bangunan di SMK. Dalam penerapannya, PBL dapat diaplikasikan dengan cara mengajukan tantangan atau proyek yang berkaitan dengan pengelasan pada siswa. Kemudian siswa akan diberikan kesempatan untuk merancang dan membuat produk dengan menggunakan teknologi pengelasan. Selama proses pembelajaran tersebut, guru dapat berperan sebagai fasilitator dan memberikan umpan balik secara terus-menerus terhadap pekerjaan siswanya. Kemudian yang kedua yaitu analisis atau isi konten. Analisis isi konten ini yaitu mata pelajaran ini membahas konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan, termasuk jenis-jenis pengelasan, bahan dan peralatan pengelasan, kemudian ada teknik pengelasan dan standar keselamatan dalam pengelasan. Kemudian siswa ini akan mempelajari tentang sifat-sifat material baja ringan, teknik pengelasan manual dan otomatis, dan pengujian kekuatan sambungan las. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sambungan las, termasuk perbaikan sambungan las yang rusak akibat kesalahan dalam proses pengelasan. Ini sudah saya sampaikan di paragraf pertama dalam pembahasan. Kemudian, strategi atau model pembelajaran yang cocok. Nah, model pembelajaran yang cocok ini untuk mata pelajaran berbasis proyek, yaitu Project Based Learning tadi. Mengapa dikatakan cocok? Nah, ada 4 kriterianya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih menarik dan menantang. Hal ini dapat meningkatkan motivasi serta minat mereka dalam belajar. Lalu yang kedua ada pengalaman praktis yang mendalam. Hal ini akan memberikan pengalaman praktis yang mendalam dan mereka akan paham betul pada teknik pengelasan yang dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan berpikir responsif dan inovatif. Hal ini akan meningkatkan kecakapan berpikir responsif dan inovatif serta mengembangkan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah dan mengambil sebuah keputusan.
Lalu yang keempat adalah penerapan langsung pada dunia kerja. Hal ini akan meningkatkan keterampilan yang relevan dan dapat diaplikasikan pada dunia kerja nanti. Lalu yang keempat ada sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran yang dapat diterapkan dalam penerapan strategi atau model pembelajaran project-based learning pada mata pelajaran teknik pengelasan di SMK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah kerjanya pendahuluan, lalu ada peran atau aktivitas guru. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran dan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Lalu yang kedua, memberikan gambaran tentang konteks proyek dan peran siswa dalam proyek. Kemudian yang kedua yaitu langkah kerja dalam pemberian materi. Yang pertama, guru menyajikan materi mengenai teknik pengelasan dan hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelasan. Lalu yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Lalu ada yang ketiga, penugasan dan pembuatan produk. Peran atau aktivitas guru di dalamnya yaitu yang pertama, guru memberikan proyek atau tantangan yang berkaitan dengan pengelasan kepada siswa. Yang kedua, siswa merancang dan membuat produk dengan menggunakan teknologi pengelasan. Lalu yang ketiga, guru memberikan bimbingan dan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kerja dalam poin penilaian. Peran gurunya yaitu yang pertama, guru menilai produk yang telah dibuat oleh siswa berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, guru memberikan umpan balik terhadap hasil penilaian dan kinerja siswa. Dan terakhir yaitu 5, refleksi. Peran serta gurunya yaitu di dalamnya yang pertama yaitu siswa merenungkan kembali proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri dan produk yang telah dibuat. Dengan menerapkan sintaks pembelajaran di atas, diharapkan nantinya siswa dapat lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan keterampilan mereka di bidang teknik pengelasan ke depannya. Selain itu, dengan adanya refleksi, siswa juga dapat lebih memahami diri dan proses belajar mereka, sehingga dapat memperbaiki kinerja mereka pada proyek yang akan datang. Lalu yang kelima, alasan dan argumen. Di sini yang saya dapat simpulkan yaitu model pembelajaran berbasis proyek cocok untuk mata pelajaran ini karena dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan problem solving yang diperlukan dalam industri pengelasan. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, karena siswa akan bekerja secara aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil riset dari beberapa jurnal, model pembelajaran berbasis proyek telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan praktis. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian siswa dalam proses belajar. Sekian, lalu berikut adalah daftar pustaka yang telah saya kutip dari beberapa jurnal. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.